Puji Tuhan, kita bisa ketemu. Walaupun tadi ada yang dari Texas, sekarang saya posisi sedang di Los Angeles. Jadi inilah luar biasanya media sosial yang bisa lintas kota, bahkan lintas benua. Puji Tuhan. Tema hari ini, malam ini adalah doa mengubah segala sesuatu. Doa itu banyak sekali, kalau dijelaskan banyak versi, banyak macam. Maka di waktu yang singkat ini, yang saya bisa bagikan hanyalah sebagian kecil, maka doa yang lebih banyak yang akan saya bagikan yang sesuai dengan firman Tuhan atau kitab suci. Ayat pertama yang akan saya bagikan adalah 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kita makin hari makin percaya kepada Tuhan lewat pengabulan-pengabulan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan selalu mendengar doa, selalu. Karena dia yang membuat telinga, maka Tuhan selalu mendengar. Tapi jawabannya macam-macam. Ada iya, ada tidak, ada tunggu, atau diubah oleh Tuhan yang lebih baik lagi. Tapi kita mesti punya keyakinan bahwa kalau saya berdoa, Tuhan pasti mendengar. Jangan kita berdoa tuh kayak ke tembok kosong aja. Tapi ketika kita masuk dalam doa, maka kita mesti punya iman. Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Maka lewat pengabulan doa, kita makin hari makin percaya. Nah, yang paling penting adalah ini. Doa kita dikabulkan kalau apa? Yaitu jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini adalah kunci. Doa yang dijawab adalah doa yang menurut kehendak Tuhan. Maka kita mesti banyak bergaul dengan Tuhan supaya kita bisa tahu ini kehendaknya atau bukan. Ayat selanjutnya, ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, tadi diingat bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Doa ini Tuhan ajarkan secara khusus kepada saya waktu satu ketika di Tokyo, Jepang. Saya mengalami kehilangan dompet di Disneyland. Waktu kita mau kumpul lagi lewat tour gitu kan, kita harus berkumpul. Tiba-tiba saya cari dompet saya, nggak ada. Akhirnya saya lapor ke Lost and Found di Disneyland Tokyo. Saya lapor. Maka dicatat, dompet kamu itu warnanya apa? Ini isinya kurang lebih berapa? Apa? Semua uang saya, cash ada di sana. Dan ke Disneyland itu adalah hari-hari pertama kami tur di Tokyo. Maka langsung hati saya sedih. Saya nggak tahu hilang di mana ini dompet. Lagi pula kalau di Disneyland kan orangnya sangat banyak. Maka saya berdoa kepada Tuhan. Paginya saya dapat ayat ini. Tuhan mengajar saya secara khusus. Yaitu Tuhan mengabulkan doa kalau sesuai dengan kehendaknya. Maka saya renungkan. Kalau saya minta dompet saya kembali, itu sesuai kehendak Bapa di sorga enggak? Saya bayangkan Bapa saya di dunia. Kalau saya lapor kepada Bapa saya di dunia, Pak, dompet saya hilang. Gimana ya, bantu cari. Kira-kira Bapak saya mau menolong saya enggak untuk bantu supaya dompet saya kembali? Maka saya dapat keyakinan Bapa di dunia saya aja. Kalau saya hilang dompet, yang bukan karena kesalahan saya gitu ya, hilang aja gimana gitu, pasti ayah saya akan bantu cari.
maka saya punya keyakinan, apalagi Bapa di sorga. Maka saya berdoa, Bapa di dalam sorga, saya minta bantuan, dompet saya hilang. Jadi saya punya keyakinan, saya lagi belajar waktu itu ayat ini. Saya punya keyakinan, oh kalau saya minta dompet saya kembali, masih di dalam kehendak Bapa dalam sorga. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, jadi kalau dalam kehendak Tuhan, itu pasti dikabulkan. Maka kalau kita tahu ini dalam kehendak Tuhan, Dia pasti kabulkan. Dan maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Maka saat itu saya melakukan langkah iman. Saya berdoa, Bapa dalam sorga, dompet saya hilang. Saya mohon bantuan untuk dompet saya bisa kembali. Dan menurut sabdamu, firmanmu, kalau di dalam kehendakmu Tuhan, maka pasti Engkau kabulkan. Dan kalau Engkau kabulkan, maka saya tahu bahwa saya telah, digarisbawahi, telah memperoleh segala sesuatu yang telah saya minta kepadamu. Ini rahasia luar biasa Tuhan ajarkan pada saya waktu itu. Akhirnya kami makan pagi, saya lapor kepada tour leader. Saya lapor dompet saya hilang di Disneyland, tapi saya sudah lapor ke Lost and Found, ini teleponnya, mohon dihubungi. Tour leader saya tuh mukanya kayaknya, kamu tuh kenapa ceroboh, pokoknya kayak gimana gitu. Akhirnya dia telepon ke Disneyland, dia tuh agak bisa bahasa Jepang lah gitu. Kemudian dia tanya, dompet kamu warnanya apa? Hitam. Dilipet 2 apa lipet 3 gitu. Saya bilang lipet 3 sih. Terus isinya apa aja? Dia begitu. Jadi waktu itu saya sudah mengucap syukur Tuhan akan kembalikan dompet saya, padahal masih di dalam iman. Saya mau praktek ini ayat benar apa enggak. Yaitu kalau kita minta sesuai kehendak Tuhan, pasti dikabulkan. Dan kalau dikabulkan, maka kita tahu kita telah memperolehnya yang kita minta. Maka saya tadi pagi udah bersyukur. Terima kasih Tuhan, dompet saya kembali. Dan luar biasa, langit dan bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Tiba-tiba tour leader saya matanya berseri-seri. Wah, ada yang menemukan dompet kamu, kemudian dia bawa ke Lost and Found. Jadi dompet kamu ditemukan dan isinya semua masih komplit. Aduh, itu luar biasa, luar biasa. Maka tour leader berkata, nanti kita dengan bus akan di-drop di satu tempat, tapi mohon maaf kamu gak bisa ikut tour. Karena nanti sambil nunggu, bus ini akan nganter kamu ke Disneyland dan ambil dompet kamu kembali. Aduh, saya terima kasih. Maka sejak saat itu saya belajar di dalam doa yang paling penting kita ketahui, ini saya minta sesuai kehendak Tuhan atau bukan. Karena kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biar sampai berbusa juga gak bakal dikasih gitu. Tapi kalau di dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti kabulkan. Dan kalau Tuhan pasti kabulkan, kita telah menerima apa yang telah kita minta padanya sesuai dengan waktu Tuhan. Suka-sukanya Tuhan untuk kapan timing waktu yang tepat, yang persis untuk menjawab doa-doa kita. Kita lihat yang selanjutnya. Ayat selanjutnya adalah, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Terima kasih. Jadi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
Tapi ada blocking, pemisah antara kita dengan Tuhan, ialah segala kejahatan, sehingga doa-doa kita tidak terjawab. Yang merupakan pemisahan, blocking kita dengan Tuhan adalah segala dosa-dosa. Jadi yang pertama kita belajar itu harus dalam kehendak Tuhan. Dan yang kedua, biarlah kita mau bertobat daripada segala dosa-dosa kita. Ada sakramen pertobatan ya. Kita sebagai pengikut Kristus mesti menjadi orang yang pandai bertobat. Jangan lama-lama menyimpan iri hati, menyimpan luka batin, dendam, atau kebohongan, atau apalah kita paling tahu. Jangan lama-lama, karena rugi sendiri. Kalau kita menyimpan semua dosa ini, maka doa-doa kita kurang ampuh, tidak terjawab. Bukannya Tuhan yang salah, Tuhan sanggup menolong karena Tuhan ahli dalam mission impossible. Tapi ada blocking, ada penghalang. Saya ingin beri satu contoh kesaksian. Waktu itu saya pulang kampung. Saya dari Manado tapi tinggalnya di kampung. Berasal dari kampung. Maka waktu itu diadakanlah persekutuan doa di kampung karena tahu saya pewarta. Setelah itu ada seorang ibu minta didoakan. Karena dia sakit, mendadak-mendadak pingsan, sudah ke berbagai dokter nggak sembuh. Udah minum obat ini, obat itu, nggak sembuh. Suka pening, terus pingsan. Maka konseling lah ibu ini. Waktu konseling, saya berdoa. Karena hanya Tuhan yang tahu akar masalah. Supaya saya juga bisa memberi nasihat yang bijak berasal dari Tuhan. Jadi ibu ini cerita begini, dia sakit ini, ke dokter ini, minum obat itu. Sambil saya berdoa, Tuhan, masalah ibu ini apa sebenarnya? Karena yang harus dibasmi adalah akarnya. Bukan cuma ranting-rantingnya aja. Kalau ranting-rantingnya kita basmi, nggak cabut akar, nanti tumbuh lagi. Dan yang tahu akar masalah hanyalah Tuhan. Maka waktu itu saya minta pimpinan Roh Kudus supaya tahu apa yang bisa dibuat untuk menolong ibu ini. Waktu sedang berdoa, tiba-tiba di hati saya seperti ada kesan atau suara lah, nggak audible sih, nggak cuma ada kesan di hati. Jangan doakan kesembuhan bagi ibu ini. Karena dia punya dendam. Sebelum dendamnya diselesaikan, percuma kamu berdoa untuk dia. Maka yang pertama harus diselesaikan adalah masalah dendamnya. Dia harus mengampuni, baru dia akan mengalami kesembuhan. Maka saya berkata kepada ibu ini, maaf Bu, saya potong pembicaraan. Tuhan sanggup menyembuhkan ibu. Tapi kalau ibu punya dendam, itu penghalang daripada doa-doa, penghalang daripada kesembuhan. Apakah ibu punya dendam? Terus dia tunduk ke bawah, mukanya berat. Dia bilang ada, dan saya sulit mengampuni. Saya dendam kepada anak tunggal saya. Aduh, kaget saya. Jadi dia hanya punya satu anak laki-laki. Maka seluruh pengharapan sama anak ini. Setelah SMA selesai, si anak dikirim ke Jakarta dengan harapan pokoknya mau sekolah apa di sana. Ini orang tua petani di desa berusaha kirim uang supaya anak ini menjadi berhasil. Tapi ternyata ada perempuan yang 6 tahun lebih tua dari anaknya ini kejar-kejar dia. Ibunya sangat tidak setuju sama perempuan ini. Dia kejar sampai Jakarta. Bayangkan baru tamat SMA mungkin 2 tahun, 3 tahun. Menikah diam-diam dengan perempuan yang 6 tahun lebih tua.
yang ibunya tidak setuju. Jadi ibunya dengar anak tunggal yang menikah dari orang. Bayangkan ya, karena anaknya ini tahu ibunya gak setuju. Maka ibunya berkata, saya tidak bisa mengampuni anak tunggal saya. Maka lama-lama waktu itu saya konseling sama ibu ini untuk supaya dia bisa mengampuni. Maka saya bilang, kalau ibu gak bisa mengampuni, kalau mau tunggu perasaan, gak datang-datang, makin tahun makin sakit hati, makin sakit hati. Pengampunan itu bukan soal perasaan, tapi pengampunan adalah soal keputusan. Ambil keputusan mengampuni, ambil keputusan untuk melepaskan semua, membuang semua dendam ini. Mungkin bukan karena dia, tapi karena ini perintah Tuhan. Kita mesti mengampuni yang bersalah kepada kita seperti Tuhan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa pada kami. Jadi lakukanlah ini pertama untuk Tuhan, taat perintah Tuhan. Yang kedua adalah untuk kesehatan ibu sendiri supaya doa tuh tidak terhalang. Jadi sekali lagi, lama sih kita ngobrol ya, saya bilang sekali lagi pengampunan bukan soal perasaan, tapi soal keputusan. Ambil keputusan saat ini saya mau mengampuni anak tunggal saya. Demi ketaatan saya kepadamu Tuhan. Demi cinta saya kepadamu. Nanti perasaan Tuhan akan tolong. Akhirnya ibu ini bilang, lama ya. Ya saya mau mengampuni. Maka kita berdoa, Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa saya. Saya mau mengampuni anak tunggal saya. Saya mau membuang semua dendam ini. Tolonglah perasaan saya Tuhan. Maka saya doakan ibu ini. Saya pulang ke Jakarta. Ada keluarga dari kampung datang. Saya tanya, gimana si tante itu? Itu ajaib katanya. Sejak didoakan, dia sehat. Dia sembuh. Mantan Menteri ESDM, Pak Jonan, berkata, orang yang menyimpan dendam itu adalah seperti orang yang minum racun, tapi dia mau orang lain yang mati. Jadi dia minum racun tapi orang lain mati. Karena kalau dendam kan ada hormon adrenalin atau racun yang membuat tubuh kita sakit. Secara medis juga dikatakan kalau hati kita gembira ada hormon endorfin, hormon yang menyembuhkan. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi kalau menyimpan dendam itu seperti minum racun untuk diri sendiri. Singkat kata ibu itu sembuh. Akhir tahun tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumah kami. Apa yang terjadi? Ibu itu bersama mantu yang dia sangat benci bergandengan tangan mengunjungi rumah kami dan hubungan mereka sudah dipulihkan. Karena biar bagaimana anak tunggalnya sayang sama istrinya ini dan luar biasa Tuhan pulihkan. Jadi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah Tuhan dengan kita adalah dosa-dosa. Biarlah kita menjadi orang yang pandai bertobat. Kita akan lihat yang selanjutnya. Slide selanjutnya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita semua nggak benar, tapi dibenarkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Dan kalau kita jatuh dalam dosa, segeralah bertobat supaya kita dibenarkan. Grafik hidup jatuh bangun kita di dalam dosa itu grafiknya mesti naik. Maksudnya makin hari kita makin kudus, makin hidup benar. Itulah gunanya kita pesan doa, kita misa, kita doa, kita anekalah acara rohani supaya kekudusan Tuhan makin besar, Yesus makin besar dalam hidup kita dan ego kita, diri kita makin kecil.
Karena doa orang yang benar, ketika kita dibenarkan oleh darah Kristus, kita tinggal dalam kebenarannya. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya melayani Tuhan dari tahun 80. Jadi kurang lebih sudah 41 tahun saya di dalam pelayanan. Dan tentang doa kita belajar terus sampai akhir hayat kita untuk kita belajar tentang doa. Tapi yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, saya sudah menyaksikan lewat kuasa doa. Orang yang lumpuh, berapa orang yang lumpuh disembuhkan Tuhan. Kami juga pernah mengalami di pedalaman Sumba waktu itu, jalannya masih batu-batu puluhan tahun lalu, sedang dibangun gereja, nggak ada jalan aspal jadi batu-batu. Kita bikin acara di sana, kemudian diangkatlah orang lumpuh. Nggak bisa pakai kursi roda karena jalannya berbatu-batu, batu-batu besar. Jadi diangkat dengan diusung lah itu orang. Itu luar biasa. Ini kuasa pujian penyembahan. Katanya pujian penyembahan adalah 2 kali doa. Ketika puji-pujian penyembahan, firman Tuhan belum diberitakan, tiba-tiba di belakang kan gelap, itu kita cuma pakai lilin, pakai petromax. Tiba-tiba orang udah nari-nari di belakang. Kita pikir apa yang terjadi? Ternyata ketika praise and worship, pujian penyembahan kepada Tuhan dengan alat musik sederhana, tapi mereka menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Orang yang diusung lumpuh itu disembuhkan Tuhan, dia udah lompat-lompat nari-nari. Dan luar biasa waktu itu terjadi sukacita luar biasa. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi saya sudah menyaksikan berapa orang lumpuh disembuhkan Tuhan. Anak yang buta dari lahir Tuhan sembuhkan. Saya juga pernah menyaksikan di satu lapangan, kita kebangunan rohani, mendadak awan hitam dan mulai gerimis. Dan ketika dinaikkan doa, orang udah mau bubar tuh. Karena di daerah, gak ada gedung besar, kalau daerah mesti di lapangan. Sudah mau bubar, kemudian berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang meredakan badai di Danau Galilea. Engkau juga ada saat ini, kuasa-Mu tetap sama. Kami mengusir hujan ini, dihalaukan dari tempat ini supaya kami dapat melangsungkan acara kebanggaan rohani. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya melihat itu awan gelap ya. Itu seperti di tengah-tengah dibuka sama Tuhan. Biasa kan angin searah. Ini enggak, jadi kayak berbagai arah. Maka di tengah lapangan kita lihat ke atas, langit biru, hujan berhenti. Di sekitar lapangan tetap awan gelap dan hujan. Allahnya Musa adalah Allah kita juga. Allahnya Petrus, Paulus, Allahnya kita juga. Allahnya Elia kan sama, adalah Allah kita juga. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, tetap sama kasih kuasanya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita ada privilege untuk masuk ke hadirat Tuhan, masuk dalam tahtanya. Itu bukan karena kebenaran kita sendiri, tapi dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Maka pakailah privilege ini, doa ini, untuk kita dapat mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Selanjutnya kita akan lihat. Doa mengubah segala sesuatu. Pertama, doa mengubah keadaan. Seperti yang tadi saya ceritakan yang tiba-tiba hujan berhenti. Dan juga banyak mujizat-mujizat terjadi. Yang kedua, doa mengubah orang lain. Orang itu bertobat, dia sadar akan dosanya, dia lepas dari luka batinnya, dia sembuh dari dendamnya, mengubah orang lain. Dan doa mengubah diri sendiri. Doa mengubah diri sendiri.
Oh yang ini Tuhan gak mau, kita harusnya berdoanya begini. Oh puji Tuhan, yang ini Tuhan mau, makanya dikabulkan. Oh yang ini Tuhan suruh tunggu, waktunya belum tepat. Maka luar biasa ketika kita berdoa, itu adalah satu kehormatan, keistimewaan. Kita dapat masuk dalam tahta hadirat Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, mintalah maka engkau akan menerima. Carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah pintu, pintu dibukakan bagimu. Orang yang banyak meminta di dalam doa, bukan untuk diri sendiri saja, doa syafaat untuk bangsa, negara, untuk kota, untuk banyak orang. Barang siapa yang banyak meminta akan banyak mendapat. Yang sedikit meminta di dalam doa kepada Allah Bapa, sedikit mendapat. Tidak pernah berdoa meminta kepada Bapa, maka tidak mendapat. Selanjutnya, ini saya mendapat dari dulu pastor paroki. Beliau men-sharingkan ini dan menjadi berkat untuk saya. Beliau berkata, itu doa ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah saya bicara, Tuhan diam. Jadi ini biasa orang-orang yang baru tuh kayak begini. Tuhan tolong ini begini, berkati, minta ini, minta itu. Terus langsung dalam Bapa Putra Roh Kudus, amin. Selesai, kita terus monolog. Kita aja yang bicara kepada Tuhan. Itu tingkat doa yang pertama. Tingkat doa yang kedua, saya hening. Saya diam. Mengizinkan bersabdalah Tuhan. Bicaralah Tuhan. Di dalam keheningan, kita bisa lebih peka untuk mendengar suara Tuhan. Jadi ketika doa, itu jangan cuma kita saja yang bicara kepada Tuhan. Tapi biarlah kita juga hening. Untuk menangkap pesan-kesan dari Tuhan. Pesan-kesan dari Tuhan, itu pasti ada damai sejahtera dan sukacita. Mungkin menegur kesalahan kita, ada juga kamu salah. Tapi itu ada damai dan mengangkat kita kembali. Contohnya ya, saya waktu itu ada sakit batuk 6 bulan gak sembuh-sembuh. Dan biasanya ketika misa masih offline, biasa selalu habis menyambut, saya menenangkan diri saya di hadapan Tuhan untuk saya bisa mendengar atau menangkap pesan Tuhan. Sebelumnya memang saya udah bilang, Tuhan saya udah capek batuk nih 6 bulan gak berhenti-berhenti, udah obat batuk macam-macam, gak sehat-sehat. Tiba-tiba ada seperti kesan di hati saya. Di sini dibilang, kalau engkau tidak mengubah hidupmu, saya bunuh kamu. Aduh, saya kaget. Dan tiba-tiba Tuhan mengingatkan kepada saya satu ayat, akan saya bacakan ya. 1 Korintus 3 ayat 16-17, ini saya ingin bacakan. Jadi waktu saya hening, ada suara, kalau kamu tidak mengubah gaya hidupmu, lifestylemu, saya bunuh kamu. Tiba-tiba saya ingat, tapi ada damai tetap. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kalau ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Tubuh kita adalah bait Allah karena Roh Allah diam di dalam kita. Waktu itu saya makan gak teratur, istirahat gak teratur, makan gak bergizi. Hidup saya tuh gak sehat. Maka itu sedang membinasakan bait Allah. Firman Tuhan berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Aduh,
saya langsung bertobat. Aduh ampun Tuhan, tolong saya mau perbaiki gaya hidup saya, supaya saya bisa makan teratur, istirahat teratur, makan bergizi, gak cuma asal isi aja. Dan Tuhan menyembuhkan. Kita kembali ke 4 tingkatan doa. Jadi yang pertama saya bicara, Tuhan diam, monolog. Yang kedua saya diam, Tuhan bicara. Dalam keheningan kita rindu Tuhan menasehati kita. Yang ketiga, berdialog, ngobrol sama Tuhan. Contoh yang ngobrol sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tuh baik banget ya. Kita kayak boleh nego gitu sama Tuhan. Boleh nego. Waktu itu Tuhan bilang kepada Abraham, saya akan hancurkan Sodom Gomora. Abraham ingat sama ponakannya Lot. Maka Abraham bilang, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, tolong selamatkan Sodom Gomora. Tuhan bilang, oke. Kalau 40 Tuhan, Tuhan bilang oke. 30, 20, akhirnya mentok ke 10. 10 Tuhan. Kalau 10 orang benar ada di Sodom Gomora, tolong jangan hancurkan kota itu. Tuhan bilang, ya. Ternyata si Lot nggak penginjilan, nggak memberitakan tidak memberitakan tentang Tuhan, sehingga tidak menjadi garam dan terang. Kota itu bejat. Tidak sampai 10 orang. Cuma Lot, istrinya, 3 anak, 3 menantu. Nggak sampailah pokoknya 10 orang. Maka dihancurkanlah Sodom Gomora. Raja Hizkia, waktu sakit parah udah mau meninggal, dia berdoa, nego sama Tuhan. Berdialog. Tuhan, tolong tambahkan umur saya 15 tahun lagi Tuhan. Tolong Tuhan. Dan dikabulkan Tuhan. Pada tahun 2007 saya sakit kanker getah bening, payudara, metastase ke 7 tempat. Kata dokter hidup saya tinggal 20%. Secara medis saya nggak dapat tertolong. Saya di kemo 8 kali, botak 8 bulan. Radiasi 25 kali. Operasi 4 macam. Di sumeta, di nuklir, segala. Maka waktu itu saya berdoa. Waktu itu saya ingat Hizkia. Saya berdialog sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh Tuhan, perpanjanglah umur saya sampai 70 tahun. Karena kan di firman-Mu dikatakan orang itu umurnya 70. Kalau lebih itu udah bonus. Kalau boleh Tuhan, saya minta sampai umur 70 saja Tuhan. Kalau Hizkia Engkau kabulkan, tolonglah saya Tuhan. Itu saya divonis tahun 2007. Saya dinyatakan cancer survivor, sembuh itu 2009. Tidak terasa sekarang sudah 2021. Maka mendekati umur 70, saya mau full speed deh. Karena saya minta sama Tuhan, sampai umur 70 aja. Terserah Tuhan mau menambahkannya sampai berapa. Atau sampai kapan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kita lihat slide kembali. Yang keempat, ini berdialog di dalam diam. Ini karena kedekatan dengan Tuhan tuh udah sangat dekat. Jadi bisa berdialog dalam diam. Apa maksudnya berdialog dalam diam? Misal contoh suami istri, ya udah saling, ya karena kan hidup sama-sama, jadi kadang-kadang nggak usah bicara, cuman gerak-gerik tubuhnya udah tahu pasangannya. Contoh, misalnya mereka ke warung bakmi. Waktu ke warung bakmi, terus misalnya ya di warung bakmi, suaminya lagi gini-gini nih. Oh, istri udah tahu cabe, dia maunya cabe yang ini. Nggak usah tolong dong cabe enggak, dia langsung nih. Terus waktu lihat lagi, oh tisu gitu. Karena udah saling mengenal. Jadi nggak usah ngomong minta tisu dong. Tolong dong sambal itu dikesiniin. Nggak usah. Karena sudah saling mengenal. Jadi gerak-gerik aja udah tahu.
Kadang-kadang kalau ke pesta, misalnya cuman udah lihat gerak-gerik suaminya bagaimana, oh udah kepengen pulang nih, udah gak betah nih di pesta. Misalnya ya. Nah itulah berdialog di dalam diam. Contohnya, di Taman Getsemani, Tuhan Yesus nego sama Allah Bapa. Tuhan Yesus nego, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Padahal Tuhan Yesus sudah tahu dia harus meminum cawan dosa. Jadi cawan dosa semua kutuk dia minum untuk menggantikan kita. Tapi Tuhan Yesus ketakutan, nangis dan keringatnya seperti darah. Dan Tuhan Yesus datang nego kepada Bapaknya. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Berapa kali Tuhan berdoa? 3 kali. Dan gak ada suara. Hening. Hening aja. Tapi Tuhan Yesus tahu. Bapaknya tetap mau Tuhan Yesus minum cawan segala dosa dan kutuk manusia untuk menjadi tebusan, menjadi juru selamat untuk manusia. Maka ketika Allah Bapa berdialog dalam diam, Tuhan Yesus berkata, tapi jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jadi inilah 4 macam tingkatan doa. Maka biarlah kita banyak berdoa. Bukan banyak seminar tentang doa, banyak apa tentang doa. Pakailah waktu banyak berdoa. Dan berdoa juga kan gak harus hanya di tempat khusus. Di mana-mana kita bisa berdoa. Di mana-mana kita bisa berdialog sama Tuhan. Di mana-mana Tuhan bisa berbicara pada kita. Intisari orang Kristiani, orang Katolik adalah punya hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui apa saja, di mana saja, kapan saja. Pelihara hubungan pribadi dengan Tuhan. Contoh terakhir ingin saya beri adalah, dulu saya kuliah di Bandung, Institut Teknologi Bandung. Kemudian ada persoalan doa, saya ikut. Wah, teman-teman saya hebat-hebat. Ada yang bisa hafal 60 ayat. Titik koma. Saya kayak ketinggalan gitu. Mereka tuh hebat-hebat, disiplin. Kalau saya kayaknya waktu itu, waduh, kayak merangkak lah dibanding mereka. Saya nggak pandai berbicara. Mereka diskusinya hebat banget. Akhirnya, makan siang di satu warung waktu itu. Dekat kampus. Saya mau mengambil keputusan. Saya mau mundur aja deh dari perusahaan doa nih. Nggak apa ya. Minder lah lihat yang lain. Maka saya berdoa siang itu. Ogah-ogahan berdoanya juga. Ya karena udah harus berdoa aja gitu. Udah mau mundur. Tiba-tiba ketika saya lagi putus asa di dalam doa begitu. Di warung siang hari bolong. Tiba-tiba seperti ada suara. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah lebat bagi kemuliaanku. Itu benar-benar saya sampai membuat saya nggak jadi keluar dari urusan doa. Saya akhirnya terus sampai sekarang tidak berasa saya melayani Tuhan dari tahun 80 sampai saat ini, dan kita punya Tuhan Yesus yang tidak berubah, tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita punya Tuhan Yesus bukan hanya Allah sejarah, Allah teologi, Allah filsafat, Allah apalah, tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang bangkit, hidup, berkuasa, dan Dia hidup sampai selama-lamanya. Amin.